Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Harapan Medan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia. Kami akan mempresentasikan materi statistik ekonomi yang berjudul Regresi Sederhana. Kami dari kelompok Ulat Bertanduk Setan yang terdiri dari saya sendiri, Salsa Sabila Rambe, dengan nomor pokok mahasiswa 2012200056. Ananda Fitria dengan nomor pokok mahasiswa 2012200041. Parliando Saragi dengan nomor pokok mahasiswa 2012200087. Imelda Silaban dengan nomor pokok mahasiswa 2012200099. Azra Riayu Hutagalung dengan nomor pokok mahasiswa 2012200093. Kami akan mempresentasikan materi statistik ekonomi yang berjudul Regresi Sederhana. Apa itu regresi linear sederhana? Regresi linear sederhana adalah suatu metode statistika untuk menguji hubungan antara variabel, di mana variabel Y sebagai variabel respon atau variabel tak bebas dan variabel X sebagai predikator atau disebut dengan variabel bebas. Analisis regresi dapat membantu dalam pembuatan keputusan apakah naik turunnya suatu variabel dapat dilakukan dengan peningkatan atau penurunan variabel lain. Hubungan linear antar dua variabel. Ada dua jenis hubungan antar dua variabel. Yang pertama, hubungan linear. Yang kedua, hubungan tak linear. Contoh hubungan antar variabel. Yang pertama, keliling lingkaran bergantung pada diameternya. Yang kedua, berat badan bergantung pada tinggi badannya. Untuk dua variabel, hubungan linearnya dinyatakan dalam bentuk persamaan linear, yaitu Y sama dengan A tambah BX. Hubungan linear jika digambarkan secara grafis, semua nilai X dan Y berada pada suatu garis lurus disebut garis regresi. Nah, apabila dua variabel X dan Y mempunyai hubungan atau disebut dengan korelasi, maka perubahan nilai variabel yang satu akan mempengaruhi nilai variabel lainnya. Dari persamaan linear Y sama dengan A tambah BX, X disebut variabel bebas dan Y disebut variabel terikat. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang model regresi linear sederhana. Model regresi linear sederhana adalah Y sama dengan A tambah BX. A dan B adalah nilai perkiraan untuk A dan B. Dalam prakteknya, nilai A dan B tidak pernah diketahui dan harus diperkirakan dengan data sampel. Pendugaan parameter. Pendugaan parameter B. B sama dengan sigma XY dikurang N X bar Y bar per sigma X kuadrat dikurang N buka kurung X bar tutup kurung kuadrat. Pendugaan parameter A. A sama dengan Y bar dikurang B X. Pendugaan parameter SE sama dengan sigma Y kuadrat dikurang A sigma Y dikurang B sigma XY per N kurang 2. SA sama dengan sigma X kuadrat dikurang SE per N sigma X kuadrat kurang buka kurung sigma X tutup kurung kuadrat. SB sama dengan SE per sigma X kuadrat dikurang buka kurung sigma X tutup kurung buka kuadrat per N. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pengujian hipotesis dan pendugaan interval parameter A dan B. Yang pertama ada pengujian parameter B dengan rumusan hipotesis, yaitu H0 dibagi B sama dengan B0 atau dalam kurung B sama dengan 0, X tidak mempengaruhi Y. Kemudian ada H1 dibagi B lebih dari B0 atau dalam kurung B0 lebih dari 0 mempengaruhi X sampai dengan Y positif. Kemudian ada H1 dibagi B kurang dari B0 atau dalam kurung B0 kurang dari 0 mempengaruhi X sampai dengan Y negatif. Kemudian ada H1 dibagi B atau yaitu B0, B0 0X mempengaruhi Y. Dan yang kedua ada uji statistik, tapi dengan rumusan T0 sama dengan B dikurang B0 per SB.
Baik, yang ketiga kriteria pengujian. Yang pertama, T0 lebih dari TA, H0 ditolak. T0 kurang dari TA, H0 diterima. Kemudian yang kedua, T0 kurang dari negatif TA, H0 diterima. T0 lebih dari negatif TA, H0 diterima. Dan yang ketiga ada T0 lebih dari negatif TA per 2 atau T0 lebih dari TA per 2, H0 ditolak. Kemudian ada negatif TA per 2 kurang dari T0 kurang dari TA per 2, H0 diterima. Jadi nilai TA dan TA per 2 diperoleh dari tabel distribusi T dan derajat kebebasan sama dengan N negatif 2. Baik, yang ketiga kriteria pengujian. Yang pertama, T0 lebih dari TA, H0 ditolak. T0 kurang dari TA, H0 diterima. Kemudian yang kedua, T0 kurang dari negatif TA, H0 diterima. T0 lebih dari negatif TA, H0 diterima. Dan yang ketiga ada T0 lebih dari negatif TA per 2 atau T0 lebih dari TA per 2, H0 ditolak. Kemudian ada negatif TA per 2 kurang dari T0 kurang dari TA per 2, H0 diterima. Jadi nilai TA dan TA per 2 diperoleh dari tabel distribusi T dan derajat kebebasan sama dengan N negatif 2. Pendugaan interval parameter A terdiri dari rumusan hipotesis. H0 dibagi A sama dengan A0, A sama dengan 0, X tidak mempengaruhi Y. H1 dibagi A lebih besar dari A0, A0 lebih besar dari 0, mempengaruhi X terhadap Y positif. A1 dibagi A kurang dari A0, A0 kurang dari 0, mempengaruhi X terhadap Y negatif. A1 dibagi A tidak sama dengan A0, A0 tidak sama dengan 0, X mempengaruhi Y. Uji statistik. Uji statistik dirumuskan dengan T0 sama dengan A dikurang A0 per SA. Kriteria pengujian. Kriteria pengujian sama dengan kriteria pengujian parameter B. Pendugaan interval parameter A dirumuskan dengan A min TA per 2 dengan derajat N dikurang 2 dikali SA kurang dari sama dengan A besar kurang dari A ditambah TA per 2 dengan derajat N dikurang 2 dikali SA. Pendugaan interval parameter B dirumuskan dengan B min TA per 2 dengan derajat N dikurang 2 dikali SB kurang dari sama dengan B besar kurang dari B ditambah TA per 2 dengan derajat N dikurang 2 dikali SB. Pengujian hipotesis parameter B dengan distribusi F. Yang pertama, dari kedua parameter A dan B, maka parameter B yang lebih penting karena dari pengujian hipotesisnya dapat mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel X dan Y. Yang kedua, pengujian hipotesis parameter B dengan distribusi F, yaitu F delta sama dengan B kuadrat sigma X kurang X kuadrat per S kuadrat. Ketiga, derajat kebebasan V1 V2. V1 sama dengan 1 dan V2 sama dengan N-2. Pendugaan dan pengujian hipotesis tentang koefisien korelasi. Koefisien korelasi atau KK adalah koefisien yang mengukur kuat tidaknya hubungan antara variabel X dan Y. Koefisien korelasi memiliki antara nilai min 1 dan 1 atau min 1 SKK ditambah 1 dengan ketentuan. Yang pertama, jika KK positif maka variabelnya berkenal positif. Jika KK negatif maka variabelnya berkorelasi negatif. Jika KK 0 maka variabel tidak berkorelasi. Semakin dekat 1 atau min 1 maka semakin kuat korelasinya. Jika KK sama dengan min 1 atau KK sama dengan plus 1, maka korelasi positif atau negatifnya sempurna. Baiklah, saya akan melanjutkan pendugaan koefisien korelasi. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu 1.
mengubah koefisien korelasi sampel R menjadi ZR. Rumusnya, ZR sama dengan 1/2 IN 1 ditambah R per 1 dikurangi R. Kedua, tentukan delta ZR. Delta kuadrat ZR sama dengan 1/N kurang 3. Delta ZR sama dengan 1 akar N kurang 3. Pendugaan koefisien korelasi. Langkah-langkahnya. Yang ketiga, pendugaan interval. ZR dikurang Z delta per 2, delta ZR lebih kecil dari new ZR, lebih kecil dari ZR ditambah Z delta per 2, delta ZR. Yang keempat, lakukan transformasi batas bawah dan batas atas ZR ke new ZR sama dengan 1/2 IN 1 tambah P per untuk memperoleh koefisien kolerasi atau P. Pengujian hipotesis koefisien korelasi. Yang pertama, rumusan hipotesis. P sama dengan 0, tidak ada hubungan X dan Y. P lebih besar dari 0, ada hubungan positif. P lebih kecil dari 0, ada hubungan negatif. P tidak sama dengan 0, ada hubungan. Yang kedua, menentukan TA atau TA per 2 dengan DK sama dengan N dikurang 2. Yang ketiga, uji statistik. Yang keempat, menentukan kriteria pengujian sama dengan pengujian hipotesis parameter B. Nah, sebelum masuk ke pembahasan berikutnya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan bahwa hubungan linear itu bisa saja berbentuk hubungan yang positif atau searah, kemudian hubungan negatif atau berlawanan arah, dan terlihat tidak ada hubungan. Nah, bagaimana mengkuantifikasi arah dan kekuatan hubungan pada koefisien korelasi? Maka kita bisa menggunakan koefisien korelasi untuk dua buah peubah atau variabel numerik X dan Y. Nah, maka rumus koefisien korelasi diperoleh dari R atau rasio sama dengan sigma XI dikurang X bar dikali YI dikurang Y bar per akar dari sigma XI dikurang X bar akar pangkat 2 sigma YI dikurang Y bar pangkat 2, di mana X bar itu rata-rata peubah X, Y bar itu rata-rata peubah Y, dan N itu ialah banyaknya pengamatan atau ukuran sampel. Selanjutnya, kalau kita pelajari dari berbagai sumber, maka rumus korelasi Pearson ini bisa bermacam-macam. Dan yang rumus cross product yang nomor 1 ini kemudian bisa diturunkan menjadi rumus hitung seperti yang nomor 2 ini. Nah, yang ketiga, koefisien korelasi juga merupakan rasio antara kovarian XY dibagi dengan simpangan baku X dikali dengan simpangan baku Y. Untuk kovarian XY atau simpangan baku XY bisa dengan rumus sigma XI dikurang X bar dikali YI dikurang Y bar per N dikurang 1. Dan untuk rumus XY atau simpangan baku X bisa dengan rumus akar dari sigma XI dikurang X bar akar pangkat 2 dikurang N dikurang 1. Untuk SY atau simpangan baku Y bisa menggunakan rumus akar dari sigma YI dikurang Y bar pangkat 2 dibagi dengan N dikurang 1, di mana SXY itu atau simpangan baku XY merupakan kovarian antara X dan Y. SX atau disebut juga dengan simpangan baku X, dan SY itu merupakan simpangan baku Y. Selanjutnya kita masuk ke hubungan antara koefisien korelasi dan koefisien regresi. Regresi dan korelasi, keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Setiap regresi pasti ada korelasinya, tetapi korelasi belum tentu dilanjutkan dengan regresi. Korelasi yang tidak dilanjutkan dengan regresi adalah korelasi antara dua variabel yang tidak mempunyai hubungan kausal atau sebab akibat atau hubungan fungsional. Analisis regresi dapat dilakukan jika hubungan dua variabel berupa hubungan kausal atau fungsional. Hubungan antara koefisien regresi dan koefisien korelasi dapat menggunakan rumus B sama dengan R atau rasio SY dibagi SX. SX atau simpangan baku X dapat menggunakan rumus akar dari setengah sigma dikali XI dikurang X bar pangkat 2, dan SY atau simpangan baku Y dapat menggunakan rumus akar dari setengah sigma dikali YI dikurang Y bar pangkat 2. Ramalan tunggal dan interval dengan interval menggunakan regresi linear sederhana. Ramalan tunggal rata-rata Y atau individu Y
Untuk X sama dengan X0 adalah Y sama dengan A ditambah BX0. Nah, jadi kesimpulannya, yang pertama, analisis regresi merupakan studi ketergantungan satu atau lebih X atau variabel bebas terhadap Y atau variabel terikat dengan maksud untuk meramalkan nilai Y. Yang kedua, tujuan analisis regresi adalah mendapatkan pola hubungan secara sistematis antara X dan Y, mengetahui besarnya perubahan variabel X terhadap Y, dan memprediksi Y jika nilai X diketahui. Persamaan regresi linier sederhana secara umum yaitu dirumuskan dengan Y sama dengan A ditambah BX. Demikian materi presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.